Oke, eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Dian Adi Kurnia, MKOM. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan Ibu Nining. Yang saya hormati Ibu Giftira Dwi Lestari, Ketua Program Studi Teknik Informatika, dan seluruh staf PMB atau panitia PMB STM Kikmi Cirebon Gelombang 1, dan yang kami banggakan mahasiswa program studi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi teknik informatika, manajemen informatika, dan komputerisasi akuntansi. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 April 2021, sesuai agenda kami akan mengumumkan hasil CBT yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan hari Senin. Nah, dalam hal ini, pengumuman hasil PMB nanti akan disampaikan oleh Pak Dian dan serta tim. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Dian Adi Kurnia selaku Wakil Ketua Bidang Akademik untuk menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta yang dinyatakan lulus. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Dian. Halo Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Odi. Ini kalau di-connect nanti itu tinggal di-connect-kan lagi karena ini sepertinya di ruangan saya kurang. Oke, baik Pak Dian. Halo Pak Dian, mohon koneksinya diatur kembali. Di sini kurang jelas suara yang Pak Dian ucapkan. Putus-putus ya, sebentar Pak. Betul, putus-putus. Di kami putus-putus Pak, mohon diatur ulang jaringannya. Saya himbau kepada rekan-rekan mahasiswa, ketika nanti pemaparan pemateri sedang berjalan, mohon untuk tidak tidak membuka mute-nya. Silakan di-mute teman-teman. Dan nanti ketika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, nanti kami akan membuka sesi tanya jawab di akhir. Sambil menunggu Pak Dian ready. Halo Pak, tes. Ya, halo Pak Dian, sudah mendengar? Bagus nggak? Nah, bagus sekali Pak. Oke, silakan Pak Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Odi atas waktunya, dan di bulan suci Ramadan siang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan pengumuman hasil dari komputer based test yang telah dilaksanakan, yaitu pada hari Sabtu, pada hari Senin, ya juga Senin malam ya. Alhamdulillah persiapan kemudian pelaksanaan sampai dengan sekarang itu adalah saudara akan menerima hasilnya ya. Namun sebelum menerima hasilnya, beberapa informasi nanti akan disampaikan kepada saudara terkait dengan setelah ini kita harus bagaimana, apa yang dilakukan. Ya, ini yang terkadang miskomunikasi. Oleh itu, kenapa harus diawali dengan pertemuan seperti ini ya. Nah, kita evaluasi dulu. Pada prinsipnya pelaksanaan
ujian komputer based test itu alhamdulillah berjalan lancar ya secara umumnya, walaupun ada beberapa hal yang mungkin perlu digarisbawahi untuk perbaikan ke depannya. Di antaranya adalah koordinasi antara pihak kami panitia dengan pihak peserta yang memang sampai saat ini ada beberapa yang tidak terkonfirmasi ya. Menurut data itu lumayan cukup banyak ya. Nah, oleh karena itu kami juga mau berupaya yaitu apakah nanti akan diikut sertakan di gelombang kedua atau pada waktu dekat ini. Tetapi bagi yang sudah ikut ya, bagi yang sudah ikut itu berjalan lancar ya. Bahkan saya menyampaikan apresiasi ya yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sekolah nanti seperti yang saya sampaikan di awal bahwa skor itu bukan jaminan untuk Anda diterima di sini, tetapi sebagai bahan evaluasi kami bahwa kami ini memiliki apa namanya tuh calon mahasiswa baru dengan standarnya seperti ini, sehingga kami yang akan menggojlok ya artinya melakukan sebuah peningkatan-peningkatan untuk supaya Anda ini menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa alhamdulillah semuanya saudara yang mengikuti kemarin tes itu adalah diterima dan hasilnya adalah lulus semua. Jadi yang mengikuti tes kemarin itu lumayan dari sisi nilainya juga lumayan bagus, bahkan ada yang nilai 100 ya. Semuanya itu kami di sini bisa melihat gitu ya, melihat dari sisi keseriusan saudara. Begitu juga pada saat wawancara ya. Jadi pada saat wawancara Anda juga berusaha untuk memperkenalkan diri Anda walaupun di dalam tulisan. Saya motivasi saya ketika dapat misalnya beasiswa seperti ini dan seterusnya. Itu terlihat dari sisi keseriusan Anda di dalam menjawab pertanyaan itu ya. Jadi alhamdulillah selamat kepada saudara yang telah dinyatakan bahwa di gelombang 1 ini sudah masuk sebagai keluarga besar kami. Nah, langkah selanjutnya apa? Dari sisi kami adalah memperjuangkan saudara, mengusulkan saudara khususnya yang jalur KIP itu adalah untuk bagaimana mendapatkan beasiswa dari kementerian. Mohon doanya. Jadi di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, saudara banyak berdoa. Selain berdoa untuk diri sendiri, juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga berdoa untuk saudara supaya semuanya lancar. Jadi saudara sudah menjadi keluarga besar Islami IKMI, ya kemudian selanjutnya kami mengusulkan beasiswa saudara ke kementerian, ya beasiswa saudara kementerian. Baru dari situlah nanti kami akan menyampaikan hasilnya bahwa saudara adalah sebagai mahasiswa Islami IKMI Cirebon plus mendapatkan beasiswa, ya. Jadi untuk sementara sekarang ini kita umumkan bahwa saudara diterima sebagai mahasiswa STMI IKMI Cirebon, bukan sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Walaupun 90% ini saudara insya Allah akan mendapatkan beasiswa. Akan tetapi bagaimana yang 10%-nya? Nah, yang 10% itu adalah bolanya dari saudara. Apa bola itu? Data. Jadi tolong nanti berkaitan dengan hal tersebut kami meminta data fisik konfirmasi saudara ya, apakah itu dalam bentuk nanti kirim paket ke sini kemudian datang langsung ke sini, itu adalah 10% untuk mengusulkan beasiswa ke kementerian. Jadi kami di sini adalah datanya dari saudara ya. Apa itu? Pertama ya, khususnya yang jalur KIP. Khususnya yang jalur KIP itu adalah pastikan saudara
validitasnya, ya, data validitas antara KIP dengan NISN dengan DTKS itu clear dulu. Jadi sehingga saudara punya registrasi, nomor registrasi KIP. Jadi kuncinya ada di situ. Walaupun saudara misalnya secara ini pemohon, saya rumah memenuhi syarat, kemudian orang tua memenuhi syarat seperti ini. Tetapi Anda tidak punya nomor KIP, tidak bisa diregistrasikan gara-gara DTKS, gara-gara istilahnya KTP dan seterusnya. Nah, itu yang harus saudara perjuangkan. Ya, nah oleh karena itu nanti ada dua cara. Yang pertama, saudara menghubungi sekolah ya untuk nanti bagaimana saya harus terdaftar nih di KIP-nya, atau barangkali ada yang ingin konsultasi dengan kami, silakan nanti datang saja ke kampus SMI IKMI Cirebon untuk mendaftarkan mendapatkan nomor KIP-nya. Di situ ada Pak Bani, ada Mas Anam, ada Mas Ripai ya di front office. Itu yang terpenting. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah hal-hal yang sifatnya teknis seperti persyaratan itu harus dipenuhi ya. Mungkin ijazah belum ada sekarang, tapi yang lainnya dulu. Yang lainnya misalnya foto dengan keluarga, pas foto, nanti ada semua. Tolong baca. Dan selalu tengok di download nanti apa saja yang harus dipenuhi. Itu yang harus Anda lakukan dari mulai sekarang sampai dengan nanti ada batas waktunya ya. Jadi saudara setelah mendapatkan saya diterima, saya lulus menjadi mahasiswa baru STM IKMI Cirebon angkatan 2021. Tetapi saya ingin mengusulkan KIP, ini syaratnya. Nah, di situ ada ya. Nah, kemudian bagi yang reguler yang non KIP, yang belum non KIP itu, maka apa yang harus dilakukan adalah registrasi. Jadi biaya registrasi ya dan biaya nanti SPP semester 1 itu juga harus saudara penuhi karena itulah salah satu tiketnya ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, di gelombang 1 ini ada bonus buat kalian. Apa bonusnya? Lebih awal perkuliahan. Lebih awal perkuliahannya itu adalah kita akan mulai insya Allah pada bulan Juni. Ya, nanti akan detail kegiatannya oleh Mbak Gita disampaikan. Jadi pada bulan Juni ini saudara sudah mendapatkan baik itu yang reguler maupun jalur KIP itu, yaitu sudah memulai kuliah. Ya, pada awal bulan Juni, tepatnya 31 Mei, hari Senin, ya karena itu tanggung ke Juni, jadi kita tarik ke 31 Mei, itu saudara sudah mulai kuliah. Nah, perkuliahannya adalah teman-teman semuanya masih secara daring, masih seperti ini. Tetapi mata kuliah yang akan dijalankan itu adalah mata kuliah semuanya mata kuliah umum. Ya, artinya mata kuliah umum itu adalah mata kuliah institusi yang memang di setiap prodi itu ada. Ya, prodi itu ada, ya baik itu di prodi RPL, di prodi TI, di prodi SI, di prodi KA, di prodi MI. Nah, sisanya itu akan sama-sama dengan gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Jadi Anda sudah mendapatkan bonus nih sekian mata kuliah sehingga nanti pada saat perkuliahan bersamaan dengan mereka mata kuliah ini tidak diambil lagi, artinya sudah menjadi sebuah nilai dari kami gitu ya. Jadi itu pada dasarnya yang ingin disampaikan oleh kami, dan apabila saudara ingin tengok kampusnya, monggo khususnya wong Cirebon ngabuburit di sini ya datanglah tengok, tapi jangan bergerombol ya karena memang ini kita masih ada prokes ya. Jadi kalau saya pengen tahu sih kampus saya itu seperti apa, monggo kita di sini waktu kerja kita yaitu mulai jam 8 setiap hari, jam 8 sampai pukul 3 untuk bulan suci Ramadan ini ya. Nah, intinya bahwa saya atas nama pribadi dan institusi mengucapkan selamat kepada saudara, selamat bergabung menjadi mahasiswa SMI IKMI Cirebon
dan 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, inilah calon-calon generasi yang unggul, ya, generasi yang cerdas, generasi yang berakhlak yang baik, ya. Jadi tolong memanfaatkan kesempatan ini, ya. Jadi kalau Anda sudah masuk ke sini, Anda tinggal selangkah lagi bagaimana memenuhi saya itu untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari KIP ini, ya. Oke, silakan nanti saudara perhatikan apa saja hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak. Selalu tengok website IKMI. Di situ nanti di website itu ada khusus, saya minta khusus tentang kegiatan informasi penerimaan mahasiswa baru di tahun sekarang. Barangkali nanti ada hal-hal yang sifatnya informatif bagi saudara. Ya, terima kasih Pak Odi. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian Adi Kurnia selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik sekaligus mewakili dari Institusi STEMIK IKMI Cirebon untuk menyampaikan berita bahagia, berita baik kepada rekan-rekan semua perihal pengumuman hasil PMB gelombang 1 di STEMIK IKMI Cirebon. Baik, untuk rekan-rekan semua yang ingin mengetahui informasinya, silakan bisa akses ikmi.ac.id. Nah, berikut ini saya sampaikan pengumumannya, saya bacakan secara formalitas, nanti rekan-rekan bisa download di website tersebut. Oke, saya bacakan pengumuman nomor 027 garis miring A garing STEMIK IKMI garing Patromawi garing 2021 tentang penetapan calon mahasiswa baru lulus ujian CBT Komputer Psites dan wawancara gelombang 1 melalui jalur reguler dan KIP kuliah di STEMIK IKMI Cirebon tahun akademik 2021-2022. Berdasarkan hasil tes yang telah dilaksanakan dari tanggal 24 dan 26 April 2021 secara online melalui CBT dan wawancara secara online, serta rapat panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru STEMIK IKMI Cirebon tahun akademik 2021-2022, maka ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru yang lulus dan lulus bersyarat. Berikut daftar nama peserta yang dinyatakan lulus serta lulus bersyarat. Selanjutnya, bagi peserta yang dinyatakan lulus baik dari jalur reguler maupun dan KIP kuliah dapat segera melakukan registrasi ulang seperti yang tercantum dalam lampiran pada pengumuman ini. Sedangkan untuk yang dinyatakan lulus bersyarat, dari jalur KIP kuliah dapat segera melakukan verifikasi dan validasi melalui operator Dapodik, sekolah asalnya masing-masing, atau bisa datang di kampus STMIK IKMI Cirebon untuk kami bantu proses verifikasinya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Ditetapkan Cirebon tanggal 28 April 2021, Ketua STMIK IKMI Cirebon, Dr. Dadang Sudrajat, SSI MKOM. Saya persilakan pada rekan-rekan nanti setelah acara ini atau acara ini selesai, silakan bisa download atau sekarang juga bisa download untuk apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, ini pengumuman hasilnya, silakan bisa dibaca lampirannya. Dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti saya akan buka sesi pertanyaan tanya jawab di akhir acara. Baik, saya ucapkan secara pribadi dan institusi mengucapkan selamat datang di STMIK IKMI Cirebon. Selamat bergabung dan sukses selalu. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan perihal tentang keuangan atau bagaimana setelah diterima apa yang akan Anda lakukan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nining selaku Wakil Ketua 2 Bidang Akademik yang akan menjelaskan perihal tentang pembayaran keuangannya. Halo Bu Nining.
Halo Bu Nining, apakah mendengar suara saya? Halo Bu Nining. Oke, sebentar ya rekan-rekan semua, Ya saya Pak, konfirmasi. dengar Pak. Oke, dengar. Terima kasih Bu Nining. Halo Bu Nining, mohon izin. Jika sudah ready atau siap, saya persilakan Bu Nining. Halo, sudah siap belum Bu? Halo Bu. Halo Bu. Oke, kayaknya masih menyambung, mempersiapkan rekan-rekan. Saya sapa dulu Ibu Gita. Halo Ibu Gita. Halo Pak Odi, selamat Halo Bu siang Gita, selamat teman siang. semuanya. Nah, Halo. perkenalkan buat rekan-rekan semua, ini Bu Giftera Dwi Lestari, Kaprodi Ketua Program Studi Teknik Informatika STM IKIP Cirebon. Silakan saya hello ke Ibu Gita. Ibu Gita, apakah sudah siap? Sambil Bu Nining mempersiapkan, mungkin ada beberapa kendala, nanti akan disampaikan Ibu Nining, mungkin sambil setelah Bu Gita. Kalau misalkan Bu Gita siap, saya lempar waktunya ke Ibu Gita. Mohon jika ada pertanyaan nanti di akhir setelah Bu Nining berarti yang akan disampaikan. Oke. Simak ya. Oke. Oh ya teman-teman, nanti saya Kalau gitu saya dulu ya. sudah siap. Oke, untuk Bu Gita saya persilakan waktunya. Mohon maaf untuk Bu Nining, nanti saya akan setelah Bu Gita supaya waktunya tetap berjalan. Saya persilakan pada Bu Gita, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Odi atas waktunya. Selamat siang teman-teman semuanya dan juga saya ucapkan selamat karena teman-teman sudah berhasil menjadi calon mahasiswa baru Teknik di Cirebon. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dian tadi, bahwa teman-teman ini mendapat hal spesial karena teman-teman bisa memulai kuliah lebih awal, yaitu pada bulan Juni 2021. Nah, dalam rangka untuk mempersiapkan perkuliahan teman-teman yang akan dimulai pada 31 Mei 2021, ada beberapa rangkaian kegiatan yang harus wajib teman-teman laksanakan. Ya, di antaranya yaitu registrasi, jalur reguler. Kemudian adalah yang kedua pengisian KRS. Pengisian KRS atau kartu rencana studi. Ini wajib untuk seluruh mahasiswa baik jalur reguler maupun jalur KIP. Nah, kartu rencana studi itu adalah pengisian KRS yang selalu ada di setiap awal semester. Jadi teman-teman itu dalam 1 tahun akademik ada 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Di setiap semester ganjil dan semester genap, teman-teman wajib untuk mengisi kartu rencana studi atau melakukan KRS. Nah, di KRS ini Lalu kita mohon maaf, bisa di-share PPT-nya atau materinya. Oke, bentar ya. Oke, sudah terlihat? Oke. Sudah terlihat ya? Oh, sudah terlihat. Oke. Nah, di KRS ini istilahnya teman-teman membooking atau mengambil kegiatan yang akan teman-teman lakukan selama 1 semester ke depan. Jadi misalnya di semester 1 teman-teman mengambil 9 mata kuliah, maka pada saat KRS semester 1 teman-teman memilih 9 mata kuliah yang akan teman-teman tempuh selama semester 1 ke depan. Gitu. Kemudian nanti ke semester-semester selanjutnya nanti ada praktikum, kemudian kerja praktek atau magang industri, kemudian ada skripsi dan sebagainya. Itu harus teman-teman ambil dengan mengisi KRS gitu.
Nah, jadi KRS ini berisi nomor, kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliahnya apa, kemudian bobot SKS-nya berapa, kemudian nanti ruang dan waktu penyelenggaraan kuliahnya di mana, kalau tatap muka ruangannya di mana, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan tentunya tercantum juga identitas dari teman-teman yang mengambil yang mengisi KRS. Nah, persyaratan untuk mengisi KRS untuk di semester 1 yaitu untuk mahasiswa program reguler yang pertama harus melakukan pembayaran. Pembayarannya itu terdiri dari pembayaran biaya awal, kemudian ada pembayaran registrasi semester 1. Nanti besarnya itu nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Nining ya selaku dari bagian keuangan. Kemudian untuk yang program kuliah tadi harus melengkapi dulu data-data yang untuk registrasi KIP. Nah, kemudian teman-teman baru bisa mengisi KRS. Nah, untuk semester selanjutnya syaratnya teman-teman itu sudah mengikuti pemaparan mata kuliah di semester sebelumnya. Contohnya untuk semester 2, teman-teman wajib untuk terlebih dahulu mengikuti perkuliahan di semester 1. Kemudian teman-teman wajib untuk lulus semua mata kuliah. Dan kemudian IPK teman-teman itu wajib di minimal 3,25. Nah, untuk mekanisme pengisian KRS-nya seperti yang pertama itu tadi teman-teman sudah melengkapi persyaratan yang pembayaran untuk yang reguler, kemudian mahasiswa mengikuti bimbingan akademik dan memperoleh panduan mata kuliah yang dapat diambil pada semester berjalan. Dan bimbingan akademik dan panduan mata kuliah ini nanti teman-teman dapatkan pada saat perwalian. Jadi selain registrasi KRS, ada juga yang namanya perwalian. Di sini teman-teman dapat bimbingan akademik, mungkin teman-teman ada mau konsultasi mengenai perkuliahan atau segala macam ini dilakukan saat perwalian. Nah, kemudian mata kuliah yang akan ditempuh juga teman-teman nanti diinfokan pada saat perwalian. Seperti itu. Kemudian melakukan pengisian KRS dengan memilih mata kuliah sesuai jadwal secara online. Nah, kebetulan saat masih pandemi ini semua masih secara online. Nanti kita ketika waktunya kita akan berikan link untuk mengisi KRS secara online-nya. Kalau misalnya secara offline itu teman-teman bisa ke kampus, kemudian kita ada yang namanya lembar KRS. Nah, untuk sekarang teman-teman nanti akan disampaikan juga jadwal perwalian, kemudian jadwal untuk pengisian KRS beserta link KRS-nya. Nah, resiko tidak mengurus KRS. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal bahwa mengisi KRS ini atau mengurus KRS ini sifatnya wajib setiap semester. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak mengisi KRS, tentu saja ada resiko yang harus teman-teman tanggung. Yang pertama, itu tidak bisa mengikuti perkuliahan. Karena teman-teman untuk bisa mengikuti perkuliahan itu harus mengisi KRS, karena di situ nanti teman-teman akan registrasi pada mata kuliah tersebut, akan ada namanya pada absen, ada namanya pada ada di e-learning, kemudian ada di bisa berhak untuk mengikuti UTS dan juga UAS. KRS ini penting ya, intinya teman-teman kalau mau mengikuti semester yang akan berjalan, teman-teman sangat wajib untuk mengurus KRS gitu. Kalau tidak mengurus KRS maka tidak akan ada nama teman-teman yang terregistrasi di pada pembelajaran. Nah, kemudian kalau teman-teman tidak mengurus KRS maka statusnya akan otomatis nonaktif. Nah, di sini tidak ada yang namanya cuti kuliah.
kalau teman-teman tidak mengisi KRS, maka teman-teman akan secara otomatis kita nonaktifkan dan namanya tidak akan ada di Pededikti atau pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, ini adalah jadwal untuk perwalian, kemudian untuk sosialisasi pembayaran bagi mahasiswa reguler, kemudian adalah jadwal pengisian KRS. Untuk kegiatan perwalian yang tadi bimbingan akademik dan pemberitahuan mata kuliah yang akan diambil oleh teman-teman ke depannya itu ada di hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 secara daring ya teman-teman, kita nanti akan bertemu lagi via Zoom. Kemudian yang tadi perwalian itu mulainya jam 9. Kemudian setelah perwalian selesai akan langsung dilanjut dengan sosialisasi pembayaran bagi mahasiswa reguler. Jadi untuk perwalian tadi wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Jarwo KIP maupun yang reguler. Tapi untuk sosialisasi pembayaran itu hanya khusus bagi mahasiswa reguler. Karena ini berkaitan dengan pembayaran atau biaya apa saja yang perlu teman-teman persiapkan selama perkuliahan. Nah, kemudian di hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 itu adalah jadwal pengisian KRS untuk teman-teman yang memilih program studi teknik informatika atau TI. Pengisian KRS-nya secara online dimulai jam 9.00 sampai jam 15. Nah, mohon diingat waktunya jam 9.00 sampai jam 15. Kemudian di hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 itu ada pengisian KRS untuk teman-teman dari prodi RPL atau rekayasa perangkat lunak dan juga komputerisasi akuntansi atau KA. Kemudian juga untuk prodi sistem informasi atau SI dan prodi manajemen informatika atau MI. Nah, teman-teman bisa lihat di layar dosen walinya untuk prodi teknik informatika itu adalah saya sendiri. Kemudian untuk RPL dan KA itu ada Bapak Odi Nurdiawan. Kemudian di SI dan MI itu ada Pak Arif Prinadi di Kananda. Nah, ini ketiga nama yang tercantum ini teman-teman harus ingat dan juga teman-teman harus kenal kasih Kaprodi dari KML dan KA. Kemudian Pak Arif sebagai Kaprodi SI dan MI. Nah, tanggal 20 Mei jam 9 sampai jam 15 ya untuk RPL, KA, SI, dan MI. Kemudian ada setelah nanti teman-teman selesai di semester 1 yang dimulai tanggal 31 Mei sampai September, perkiraan sampai tanggal 18 September, nanti teman-teman akan ada kegiatan PKKMB dan juga kuliah umum. Nah, di mana PKKMB itu atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru itu diikuti oleh mahasiswa yang KIP dan reguler pagi. Kemudian KU atau kuliah umum itu diikuti oleh mahasiswa yang kelas reguler sore. Nah, untuk mengikuti PKKMB dan KU, teman-teman harus mendaftar. Wajib untuk mendaftar. Pendaftarannya itu pada hari Senin tanggal 20 September secara online. Kemudian nanti juga ada sosialisasinya mengenai kegiatan tersebut pada tanggal 24 September melalui Zoom teleconference. Kemudian untuk pelaksanaannya itu pada 26 September melalui teleconference. Kemudian untuk PKKMB-nya tanggal 27 sampai tanggal 29 September melalui teleconference juga. Nah, teman-teman, ini PKKMB dan KU ini
sifatnya juga wajib bagi teman-teman mahasiswa baru. Maka jangan lupa teman-teman untuk tanggal-tanggal yang saya sampaikan ini mohon dicatat, jangan sampai terlewat. Oke, mungkin sekian paparan dari saya mengenai kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh oleh teman-teman mahasiswa baru dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi semester 1. Mungkin nanti di sesi tanya jawab setelah Ibu Nining ya, Rodi ya. Maka sekarang saya kembalikan ke Pak Odi Nuryawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Giftera Dwi Lestari atas pemaparannya. Ini adalah Bu Gifta Kaprodi Program Studi Teknik Informatika. Baik, nanti disimpan dulu rekan-rekan semua pertanyaan-pertanyaan atau ada hal-hal yang ditanyakan. Saya persilahkan untuk rekan-rekan absen di link yang sudah saya share di chat dan sudah di-share oleh Pak Bani di grup. Rekan-rekan semua silakan untuk absen pada pertemuan kali ini. Baik, saya hello dulu ke Ibu Nining. Halo Ibu Nining. Halo Ibu Nining. Oke Pak Odi. Oke, udah siap Pak Irfan, Ibu Nining? Siap. Siap ya. Oke, waktu dan tempat pada Ibu Nining, saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar STM IKMI Cirebon. Masih bisa ini ya, masih bisa mendengarkan penjelasan ya? Masih bisa masih, ya? Bu, masih. Apa sudah ngantuk? Waduh, bagian ngantuk. Sebentar, Belum, Bu. Sebentar. Ini penting, ya sebentar, ini penting ya. Penting, ini masalah keuangan. Bagaimanapun juga, ini berkaitan langsung dengan terutama yang non-KIP ya. Dengan KIP juga tetap berkaitan ya. Karena ini biar semuanya mengetahui ya tentang biaya-biaya. Baik, Ibu hari ini ditugasi untuk memberikan informasi tentang layanan administrasi keuangan. Seperti itu. Sebetulnya Ibu tadi sudah berusaha join. Cuma ngilang lagi seperti itu. Jadi switch dulu dengan yang lain. Mohon maaf karena kan memang jalurnya dan tempatnya mungkin berbeda. Jadi sinyalnya berbeda meskipun sama-sama di IKMI. Kebetulan Ibu mungkin tadi juga Pak Bani juga sudah berusaha masuk juga nggak bisa lagi mentah lagi seperti itu ya. Baik, ini yang pertama tentang layanan administrasi ini ada dibagi dua gitu ya. Yang pertama layanan akademik dan yang kedua layanan non akademik. Layanan akademik antara lain adalah layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, kemudian layanan administrasi umum, layanan sistem informasi kampus, layanan perpustakaan, lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lain-lainnya. Sedangkan layanan non-akademik seperti antara lain beasiswa, asrama mahasiswa, kredit mahasiswa, dan lain-lain seperti itu. Lanjut, nah ini layanan administrasi keuangan ini berkaitan dengan yang pertama utamanya itu tentang registrasi, kemudian tentang pembayaran yang lainnya. Tentang pembayaran registrasi itu bersangkut paut dengan biaya BPP dan SKS atau SPP ya seperti itu. Di luar itu ada biaya lainnya yaitu biaya PKL atau KP ya, PKL untuk D3, KP untuk S1 ya. PKL itu untuk nanti misalkan sudah memasuki semester 5 itu Anda harus 5 atau 7 ya untuk kerja praktek ya. Praktek kerja lapangan gitu. Dua-duanya intinya sama sih sebetulnya ya, cuma nanti semester berapa Anda akan di PKL kan atau dikerja praktekan. Nah, itu ada
biaya, ya itu Ibu belum bisa menyampaikan untuk biaya-biaya tersebut. Ya, jadi nanti pada saat semester kapan Anda jalani PKLNKP, sebelum nanti diinformasikan berapa biaya-biayanya, termasuk biaya bimbingan, tugas akhir atau skripsi dan wisuda serta lainnya seperti itu. Berapapun pungutan yang akan dipungut dari Anda sekalian, kami ada suratnya, ada legalitas formanya. Jadi tidak ada hanya omongan atau hanya ucapan seperti itu, ada suratnya, surat resmi ada, nanti disampaikan kepada Anda atau orang tua Anda seperti itu. Ya, jadi ini untuk yang sudah pasti itu hanya biaya BPPSKS seperti itu ya, dan biaya awal. Nah, untuk biaya lainnya ini nanti di semester-semester tersebut nanti akan disampaikan berapa biayanya, termasuk juga dengan skripsi, TA, wisuda dan seterusnya. Nah, ini kalau PKLKP itu semester 5 dan semester 7. Kalau bimbingan TA itu berarti semester 6 dan semester skripsi semester 8 seperti itu. Wisuda nanti setelah semester 8 ya. Lanjut, ini tentang registrasi ya. Kalau registrasi itu dalam bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu registrasi dalam kata bahasa Belanda seperti itu, seperti disampaikan di kamus populer seperti itu. Artinya pencatatan, pemasukan, pendaftaran. Sedangkan ada istilah registrasi, itu hernya berarti mengulang. Ya kan kalau ujian belum lulus, belum lulus kan gitu ya, berarti ada ujian her katanya itu sudah familiar ya, berarti mengulang. Jadi registrasi dapat diartikan sebagai pendaftaran ulang. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang berarti tidak akan mengikuti perkuliahan pada semester yang bersangkutan ya. Jadi ini registrasi tidak hanya terbatas ke masalah pembayaran, tapi juga masalah penyelesaian administrasi yang lainnya, termasuk dokumen-dokumen yang harus diselesaikan. Jadi tidak hanya, ya saya kan sudah bayar, saya kan sudah setor. Nah, tidak begitu. Jadi tetap semua dokumen, semua prosedur harus dilalui, harus ditepati dan harus disampaikan. Ya udah ada dokumennya, sudah ngisi, lupa nggak diserahkan ke sini, ya berarti tidak akan mengikuti perkuliahan seperti itu. Jadi semua persyaratan harus dipenuhi, baik itu persyaratan keuangan maupun persyaratan secara akademik, begitu ya. Lanjut, ini kapan sih waktu registrasi dan di mana tempatnya? Waktu registrasi itu pelaksanaannya setiap semester nanti ada di kalender akademik dan diumumkan biasanya melalui grup di masing-masing prodi seperti itu ya. Nah, waktu registrasi pada biasanya nih beberapa minggu sebelum mulai perkuliahan. Nah, jadi sebaiknya jauh hari sebelum itu Anda sudah diberikan materi. Nah, itu bisa dicek. Jadi tidak perlu kami harus terus-menerus memberikan ini matriknya semester ini matriknya, tidak perlu. Nah, itu sebaiknya Anda dengan kesadaran sendiri, nanti kami sudah berikan matrik, berarti Anda sudah tahu jumlah sesi pertemuan perkuliahan. Mungkin tadi sudah disampaikan, Ibu kebetulan nggak bisa ini ya join tadi, jadi waktu akademik menyampaikan Ibu nggak bisa nyimak gitu, seperti itu. Barangkali sudah disampaikan semuanya kan 16 kali pertemuan, nanti sesi ke-8 UTS, sesi ke-16 UAS. Nah, dengan begitu Anda juga bisa mematchingkan dengan matrik biaya pendidikan. Kapan Anda harus menyelesaikan registrasi, kapan Anda harus menyelesaikan biaya-biaya registrasi sampai dengan SPP 1, SPP 2, SPP 3, SPP 4 dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian bagian yang terkait dalam hal ini yaitu Bank BRI, Biro Administrasi Umum, Prodi dan dosen wali. Nanti kalau Anda mengisi KRS, itu kan ada dosen wali yang harus tanda tangan, Prodi juga seperti itu ya. Jadi nanti juga biar kita bisa saling mengenal gitu, seperti itu. Walaupun ini dengan kondisi seperti ini, tapi tetap kita bisa tatap muka, dan Ibu mungkin belum bisa mengenali
satu persatu dari Anda sekalian, termasuk yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin juga kan belum pernah tatap muka, jadi belum pernah tahu wajah-wajahnya seperti itu. Ya, begitu ada di IKMI datang, Ibu nggak tahu, Anda juga nggak tahu, gitu, seperti itu. Jadi kalau bisa nanti misalnya Ibu nggak tahu, tolong disapa saja, karena memang Ibu tidak tahu ini anak semester berapa ya. Ini yang sudah kuliah, apa yang belum kuliah, apa yang mau kuliah, nah seperti itu nantinya, biar kita bisa saling kenal seperti itu. Ya, lanjut ke berikutnya, yaitu biaya-biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu BPP per semester itu 1 juta. Kemudian SPP nanti bisa lihat tabel ya, nanti di bawah ini ada tabel. Ada tipe ABC untuk pembayaran. Kemudian jas alma mater itu dibayar sekali ya, 200.000. Ini akan kembali ke Anda ya. Kemudian perpustakaan dan asuransi ini dibayar sekali juga 400.000. Kemudian PKKMB atau kuliah umum ini dibayar 1 kali juga 250.000 rupiah. Kemudian kemahasiswaan ini dibayar 1 kali 200.000. Kemudian KTM juga dibayar 1 kali 100.000. Yang dibayar berulang-ulang itu adalah BPP dan SPP. Ya, seperti itu. Paham ya? Lanjut. Selain itu nanti ada biaya sertifikasi. Nah, materi sertifikasi bervariasi biayanya antara 100.000 dan 350.000. Tergantung sertifikasi apa yang akan diambil. Ya, misalnya sertifikasi A. Nah, itu berarti nanti bayarnya misalnya 100.000. Berarti sertifikatnya dapat 1 seperti itu. Kalau sertifikasinya 2 dapat 2. Kalau lulus ya. Dan misalkan lulus sampai nggak lulus. Nah, itu sertifikasinya juga ada nasional, ada internasional. Nah, kalau internasional kan mungkin sudah tahu sendiri lah. Mungkin biayanya agak lebih ini ya, lebih tinggi daripada sertifikasi nasional seperti itu. Sertifikasi ini akan dilaksanakan setiap semester. Nanti prodi-prodi mana, berapa jumlah sertifikasi nanti ada di jadwal setiap semester. Ya. Jadi mungkin ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 setiap semester untuk setiap prodi beda-beda seperti itu. Jadi harus disiapkan dari sekarang karena kan Ibu sudah menginformasikan masalah sertifikasi ini. Ya. Kemudian biaya lainnya yang tidak tercantum dalam brosur yaitu biaya PKL, KP, bimbingan TA, bimbingan skripsi, wisuda. Nah itu juga tidak tercantum di situ dan nanti akan disampaikan via surat. Berapapun yang akan ikut, kami akan memberikan surat sebagai bukti legalitas formal supaya kalau ditanya berapa sih biaya PKL, nah, nanti kalau itu biar sama-sama tahu, mahasiswa tahu, orang tua mahasiswa tahu, dan kami juga mengirimkan informasi sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Jadi tidak ada nanti ada di sini misalnya mencantumkan biayanya 400.000. Tiba-tiba sampai ke orang tua berubah tuh jadi nambah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi biar sama-sama saling tahu ya apa yang udah diamanatkan orang tua sampaikan ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian biaya konversi itu 150.000 rupiah. Ini khusus untuk mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain ya, ini Alikpidi. Kemudian biaya cuti akademik ini 75.000 per semester. Sebaiknya diusahakan tidak cuti ya. Kalau misalnya masih memungkinkan untuk kuliah ya. Dan cuti ini kalau tidak selama tidak boleh yang di semester awal itu. Harus semesternya lanjut baru cuti dan diupayakan tidak cuti. Sebab kalau sudah cuti itu ya rasanya kumpulnya apanya enak ya. Soalnya apa? Nanti ditinggalkan oleh teman-teman yang lain. Bener nggak? Ini nggak ada teman-teman yang seangkatan nanti. Biasanya nanti ikut dengan semester bawah, artinya dengan adik kelas seperti itu. Ya. Usahakan saling memberikan motivasi agar semuanya selesai bersamaan seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ke biaya pendidikan sebetulnya untuk yang tahun ini ya, untuk calon mahasiswa yang reguler kelas pagi atau sore itu sebetulnya sebesar 4 juta. Nah ini biaya bisa diangsur 4 kali. Nah, untuk kelas reguler ini ada baik kelas pagi atau sore itu ada beasiswa subsidi dari Yayasan Multimedia dengan SK nomor
017B SKT STMC Sumawi 12 Sumawi 2020 dengan kriteria mengajukan formulir subsidi biaya pendidikan yayasan, mengisi surat permohonan kepada yayasan. Nah, seperti itu. Sebagian besar mungkin sudah menuliskannya atau melakukannya. Nah, ini ada tabel rincian biaya pendidikan per semester, per bulan, dan per tahun untuk tahun akademik 2021-2022 ya. Masing-masing program studi biayanya ada yang berbeda ya. Ini teknik informatika 1 2,8 untuk yang pagi 2 juta, untuk yang sore 3.050 ya. RPL dan SI ya 2,3 juta untuk yang pagi, yang sore 2.550 rupiah. Sedangkan untuk manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi yaitu 2.050.000 rupiah. Nah, ini untuk pembayarannya ada tipe A, B, C. Tipe A itu pembayarannya langsung satu semester dilakukan di awal semester. Jadi total biayanya dibayar semua seperti itu. Nah, itu kalau misalnya Anda punya uang mencukupi untuk membayarkan satu semester, silakan bayarkan. Tapi kalau tidak, ada sistem angsuran ya. Ini seperti misalnya yang tipe B ini ya. Tipe B ini adalah pembayaran angsuran selama sekitar 5 bulanan ya. Jadi yang pertama dibayar adalah registrasi dulu. Kemudian angsuran bulanannya, setiap bulannya diangsur yang pagi 450.000 rupiah, yang sore 512.500 rupiah. Ini untuk teknik informatika. Demikian juga yang lain ada materinya. Nanti materi ini bisa Anda mintakan PFO atau nanti bisa di-share ya untuk materi ini. Kemudian untuk yang tipe C ini berarti pembayaran selama setahun ya, untuk 2 semester sekaligus. Ini boleh kalau misalnya Anda ada uang untuk pembayaran selama 1 semester atau 2 semester. Silakan, itu pilihannya. Kalau 1 semester dibuka itu tipe A. Kalau 2 semester dibuka di awal itu berarti tipe C. Kalau Anda nggak memungkinkan, nggak apa-apa, mengangsur juga boleh, nggak masalah ya. Yang penting lunas pada waktunya, begitu ya. Untuk pembayaran yang dilakukan pertama kali yaitu biaya awal 1.150.000 rupiah dan biaya SPP sebesar 1 juta. Ini untuk registrasi ya, registrasi yang akan dilakukan sebelum tanggal 8 ya. Nanti tanggal 8-nya kan ada perwalian, nanti mengisi KRS dan seterusnya ya. Untuk selanjutnya nanti pembayaran SPP bisa diangsur. Misalnya SPP pertama itu tanggal 10 Agustus, SPP kedua tanggal 10 September, SPP ketiga tanggal 10 Oktober, SPP keempat tanggal 10 November, seperti itu. Nah, ini rincian-rincian per bulannya secara lengkap. Kemudian ini rincian apa saja sih persyaratan registrasi. Yang pertama itu telah lulus tes masuk. Ini untuk registrasi awal ya. Registrasi ada 2 macam. Registrasi semester 1 dan semester 2 seterusnya. Nah, persyaratannya yang pertama telah lulus tes masuk Islamic Cirebon. Yang kedua telah menyetorkan biaya awal berupa jaket alma mater 200.000 rupiah, PKKMB atau biaya umum 250.000 rupiah, perpustakaan dan asuransi 400.000 rupiah, ATM 100.000 rupiah, kemahasiswaannya 200.000 rupiah. Total jumlahnya 1.150.000 rupiah ya. Nah, setelah itu yang kedua adalah telah menyetorkan biaya BPP sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini khusus untuk semester 1 ya, seperti ini. Jadi totalnya 2.150.000 rupiah. Yang nanti dibayarkan paling lambat tanggal 8 Mei 2021. Karena kita akan memulai perkuliahan sekitar akhir Mei atau awal Juni, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk registrasi di semester berikutnya, semester 2 dan seterusnya, nanti pembayarannya yang pertama yaitu persyaratannya membayar BPP-nya sebesar 1 juta, kemudian
ditambahkan dengan 1 bulan SPP atau bulan SPP bulan pertama, angsuran pertama. Jadi BPP plus SPP bulan pertama untuk semester 2 ya. Seperti itu. Ini ada, nah jadi dalam bagian ini ada 2 jenis registrasi, yaitu registrasi semester 1 dan registrasi untuk semester 2 dan seterusnya. Ini ya, prosedurnya. Ya. Yang pertama lulus tes, kemudian setelah itu pembayaran biaya awal dan PPV di Bank BRI. Setelah itu konfirmasi bukti setor pembayaran ke BAU. Ya. Selanjutnya baru mengisi KRS. Nah berarti kalau sudah mengisi KRS terlengkap, Anda berhak mengikuti kuliah pada semester tersebut. Bagi Anda yang tidak melakukan pembayaran BPP, kemudian biaya awal dan seterusnya, itu kemudian juga tidak konfirmasi tentang bukti setor ke BAU, tidak mengisi KRS, nah itu berarti tidak akan mengikuti kuliah di semester yang bersangkutan. Jadi hati-hati. Oh iya, sekarang Anda kan sudah bukan anak SMA lagi ya, sekarang Anda sudah kuliah jadi mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa semuanya banyak diurus sendiri, karena pembelajaran di sini juga berbeda dengan di SMA. Jadi Anda sudah dianggap dewasa dan bisa mengurus sendiri semuanya. Artinya dalam hal ini baik itu bayar maupun konfirmasi ke BAU, kemudian mengisi KRS, kemudian juga menyelesaikan semua prosedur dalam hal mengawali perkuliahan seperti itu. Nah, ini juga harus dilaksanakan atau dilakukan sebaiknya sendiri agar jangan sampai nanti maaf barangkali ada yang mungkin kalau ketidakbisaan atau ketidakhadirannya kalau Anda sakit atau apa gitu ya, yang tidak memungkinkan Anda untuk ke sini, berarti Anda mungkin mewakilkan. Tapi kalau mewakilkan ke orang lain, nanti juga tidak ngerti mengisikan, jangankan itu. Kalau sama orang tua, misalnya orang tua yang isi KRS, kan kasihan kan, nggak tahu mata kuliahnya, kodenya, punya gitu seperti itu. Baiknya Anda mengisi sendiri seperti itu, ya, supaya juga Anda tahu mata kuliahnya apa di semester ini, mana yang sertifikasi, mana yang mata kuliah utama, mana yang itu mata kuliah istilahnya spesialisasi atau mata kuliah keahlian dan seterusnya seperti itu. Nah, itu juga Anda juga bisa bertemu dengan dosen wali, ya itu nanti dosen wali nanti akan membantu Anda untuk proses belajar di STEM ini. Jadi selain nanti ada dosen wali yang mungkin Anda kalau misalnya ada kesulitan dan seterusnya, Anda bisa menyampaikan atau Anda bisa curhat ke dosen yang bersangkutan. Kemudian ada juga nanti ada pembimbing akademik, juga bisa Anda menyampaikan kalau misalkan Anda ada kesulitan atau ada keluhan seperti itu ya. Jadi nanti ini apapun kesulitan Anda, kami siap membantu seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk tadi ada prosedur registrasi semester 1 ya. Sekarang ini prosedur registrasi di semester 2 dan seterusnya. Nah, ini ada pembayaran BPP dan SPP 1 di Bank BRI. Kemudian konfirmasi bukti setor ke BAU, mengisi formulir KS, berhak mengikuti kuliah pada semester tersebut. Jadi ini ada perbedaan ya, registrasi di semester 1 dan 2 seperti ini. Ya, ini tadi ada kotaknya ada 4 ya, ini kan ada 5. Ini berarti apa nih yang beda nih? Apa yang membedakannya? Nah, apa yang membedakannya? Nah, ini ada perbedaan ini di sini ya, di sini kemudian ini sama di sini. Ini kan ada perbedaannya. Ini kan biaya awal dan BPP. Kalau di sini kan pembayaran BPP dan SPP surat 1 seperti itu ya, paham ya? Kemudian cara melakukan pembayaran itu ada 4 cara. Yang pertama itu tetap tunai di bank, kemudian transfer melalui ATM, M-Banking, agent briling. Nah, kalau misalnya nggak memungkinkan setor di bank jauh dan sebagainya, bisa transfer melalui ATM atau M-Banking. Barangkali orang tua punya M-Banking. Kemudian agent briling, nah itu di desa-desa juga ada itu. Dekat-dekat rumah kita biasanya ada agent briling. Ya, seperti itu. Sekarang banyak bertebaran agent briling. Jadi tidak ada, maaf, oh susah, ini saya nggak sempat ke bank dan seterusnya. Ini ada 4 cara. Jadi nanti kalaupun cara yang pertama nggak bisa, cara yang lain silakan nanti. Jadi sudah diberikan pilihan dengan 4 cara untuk menyetor. Nah, kalau
oh saya ini udah malam, saya nggak bisa, udah mau ujian ini. Silakan Anda transfer melalui ATM, melalui M-Banking, itu 24 jam itu bekerja untuk bisa transfer, bisa bertransaksi keuangan tanpa dibatasi waktu jam berapa jam. Ya seperti itu. Jadi jangan gini, jangan nanti mau ujian. Ya mau ujian besok nih. Hari ini baru bayar, hari ini baru ribut. Nah, nanti kesulitan itu ada pada diri Anda karena Anda nggak membayar jauh sebelumnya. Ya seperti itu. Ya, nanti orang lain sudah ujian, ini belum ujian, masih ngurus administrasi. Selesaikan segala sesuatunya sebelum hari H ya. Kalau tidak 2 hari lah, 2 atau 3 hari sebelum hari H. Jadi selesaikan semua. Ya. Untuk aturan itu nanti ada pengumuman lebih lanjut ya. Kapan ujiannya dan seterusnya kan nanti ada paling lambat tanggal sekian. Nanti Anda juga akan dihimbau, Anda juga akan diberikan informasi tiap bulan untuk SPP dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh slip setoran untuk pembayaran di BRI. Ini ada yang putih dan kuning. Nah, yang putih itu untuk nasabah, kebalik nih, maaf. Yang putih ini untuk bank, kuning itu untuk nasabah ya. Nah, nanti yang kuning ini Anda fotokopi. Anda foto dan fotokopi, fotokopi susah, foto aja deh. Anda foto, tapi fotonya harus lengkap. Jangan sampai nanti foto tapi validasinya nggak ada, tanggalnya nggak ada, susah untuk mendetek di bagian keuangan. Jadi foto yang rapi, semuanya tercover, itu dari ujung tempat ujung itu tercover. Nanti biar kami gampang mendeteknya di sini, mencocokkan dengan rekening orang ya, karena kan ini kondisinya nggak memungkinkan untuk datang, biasanya nanti via WA dikirim. Nah seperti itu nanti kami cocokkan. Jadi usahakan jangan sampai nanti Anda bayar nggak ada validasi, nggak berlaku. Nah seperti itu, lengkapi semua nama, NIM dan seterusnya. Untuk pembayaran apa juga tulis di situ ya, jangan meninggalkan bank tanpa ada validasi, dan mau seperti itu ya, karena berarti nanti belum masuk sistem ya. Lanjut ke ini ya. Nah ini ada apa, form-formnya yang harus, ini wajib diisi semua ya, wajib diisi. Ini yang ini biasanya nggak ada di sana, ininya di BRI-nya biasanya sudah tertulis ya, ini nomor rekeningnya. Kalau nggak ada nanti bisa di share juga untuk nomor rekening dan namanya ya. Kemudian ini ditulis, jangan lupa nih identitas Anda nih, terus untuk bayar apa, jumlahnya juga harus jelas seperti itu ya. Jadi memberikan slip setoran ke teller untuk validasi. Kemudian mendapatkan bukti slip setoran warna putih. Foto bukti slip setoran tersebut, pastikan semua area slip tersebut terfoto. Kirim foto bukti slip setoran tersebut ke WA BAU. Setorkan bukti asli slip setoran ke loket BAU nanti pada saat Anda kesini. Setorkan foto slip setoran ke loket BAU. Ya, kemudian ini ada cara-cara transfer melalui ATM. Ya, ini ya, masukkan kartu ATM, kemudian masukkan kode PIN, pilih transaksi lain, kemudian pilih transfer. Ya, oh ini mah sudah familiar lah. Ibu yakin banyak yang punya ATM, kartu ATM. Nah, kemudian pilih Bank BRI. Masukkan nomor rekening tujuan, ini nomor rekening STMI ya. Kemudian masukkan jumlah nominal transfer. Jika sudah benar pilih ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini dengan M-Banking. Pilih transfer, ini ada menu-menunya nih. Ini ya. Ini pilih transfer, ini transfernya. Kemudian pilih rekening tujuan. Masukkan nama bank dan nomor rekening tujuan tadi sama seperti ini nih ya. Kemudian lanjut simpan nomor rekening untuk transaksi selanjutnya. Jadi kalau transaksinya berulang-ulang kan sudah ada filenya di situ, sudah ada memori di situ, jadi tinggal panggil lagi aja untuk nomor dan nama rekeningnya. Kemudian masukkan nomor nominal pembayaran, lalu masukkan deskripsinya ya. Jadi untuk bayar apa gitu, jumlahnya berapa untuk bayar apa. Nah, ada lagi nih dari agent billing, nanti ada dengan menggunakan mesin edisi ya seperti ini. Nih, masukkan kartu ATM, masukkan nominal pembayaran dan masukkan kode PIN pembayaran. Nah, ini di sini juga ada yang di IKMI ada ya, selain di agent billing. Tapi ini mungkin lebih dekat ke rumah Anda di agent billing ini.
Kemudian untuk konfirmasi pembayaran, tulis nama NIM pada surat pembayaran melalui WA, konfirmasi melalui WA BAU setelah itu ya. Kemudian mengisi formulir pembayaran. Nah, ini ada alamatnya ya. Lihat debit line pembayaran ini. Kemudian menyertakan bukti setor asli ke BAU dan fotokopi bukti setor ke BAK dengan membawa kartu pembayaran. Nanti di kartu pembayaran di sini ya. Ini apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Jadi ada nanti kartu pembayaran supaya Anda dan kami di sini bisa saling saling ngecek ya. Kalau kata Anda, saya sudah 3 kali bayar, di sini baru 2, nanti dicari kemana, apakah Anda belum lapor atau gimana. Nah, untuk laporan bukti setor, sebaiknya begitu selesai pembayaran langsung lapor, langsung dikirimkan buktinya ya. Jangan sampai berhari-hari, nanti kalau sudah berhari-hari, sudah keriput gitu, sudah kena hujan, sudah kena apa, wah ya nggak bisa detek lagi, agak sulit mendeteknya karena kan sudah hancur berkeping-keping gitu, mau apa lagi, nanti nggak ada buktinya kan repot ya. Jadi begitu selesai setor langsung kalau bisa kirim buktinya seperti itu ya. Semua itu untuk kita saling memperlancar kegiatan Anda, kegiatan kami itu di keuangan, agar nanti jangan waktunya mau ujian mencari-cari seperti itu. Bayangkan mahasiswanya sekian banyak, kemudian transaksinya bukan 1 kali saja, tapi sekian kali. Nah, itu mencarinya agak sulit seperti itu ya. Jadi itu tolong bantu kami juga bayarannya. Nanti ini bisa di share. Kemudian pendidikan sesuai dengan matriks biaya pendidikan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya. Apabila sampai dengan tanggal 10 belum store, maka akan diberikan surat himbauan. Ya. Apabila belum melakukan pembayaran, maka Anda tidak dapat mengikuti pembelajaran pada sesi atau pertemuan pembelajaran semester tersebut. Jadi nanti aksesnya nggak dibuka nanti begitu. Makanya selalu diingat kapan harus bayar, kapan jatuh tempo. Ada baiknya sebelum jatuh tempo dibayar atau di setor ya, seperti itu. Apabila sudah membayar, maka Anda dapat mengikuti pembelajaran pada sesi pertemuan pembelajaran semester tersebut. Nah, demi tertibnya administrasi keuangan, dimohon menyertakan biaya pendidikan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian membawa kartu pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi biar sama-sama saling ngecek ya. Apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, ya silakan Anda hubungi bagian keuangan. Jangan menghubungi bagian lain, nanti jawabannya lain lagi kan, ya seperti itu. Bagian keuangan, akademik, kemahasiswaan seperti itu. Ya, kalau nanti diperlukan untuk berkoordinasi, nanti kami berkoordinasi dengan bagian lain seperti itu ya. Di bagian keuangan nanti ada Mbak Eni, yang mungkin udah pernah lihat atau udah pernah. Kemudian ada Mbak Anggi, ya seperti itu. Kemudian yang diperbantukan di bagian keuangan juga, dan ini berkaitan dengan sistem informasi itu Mas Ripai. Nah, ini pasti udah ketemu. Mas Anam itu boleh nanti dimintain konfirmasinya dengan yang berempat itu seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada hal yang berkaitan dengan keuangan, khususnya keuangan yang berkaitan dengan pembayaran SPP dan seterusnya, nah ini dengan laporan ini. Kemudian ada juga yang bagian akunting, itu Mas Sela seperti itu ya. Jadi ini ada sekian banyak. Nah ini yang di depan di lingkungan office ada 2 orang, kemudian di keuangannya ada 2 orang. Nah ini nanti bisa minta informasi boleh ke bagian di depan, kemudian nanti hubungannya keuangan dan seterusnya. Ya. Ustaz Ibu, apapun yang sudah diamanahkan oleh orang tua kepada kami untuk disetorkan pembayaran SPP atau pembayaran lainnya, segera setorkan. Dan tidak akan beranak pianak jadi ya, malah nanti berkurang ya.
dengan berlalunya malam minggu dan seterusnya pasti nanti akan berkurang. Ya, pengen ini, pengen itu dan seterusnya. Nah, kesulitannya nanti pas pada saat mau ujian belum bayar, dia nggak bisa ujian. Jadi tolong, kalau sudah ada juga uangnya cepat dibayar. Setelah itu juga administrasinya diurus, bukan hanya bayar saja. Saya mau kuliah sudah bayar, nggak ngurus KRS ya nggak bisa tetap. Ya, jadi semua prosedur harus dilalui dan Anda sekarang harus mandiri karena Anda sekarang sudah jadi mahasiswa. Ya, itu adalah titel baru, pangkat baru istilahnya. Ini baru ya, tidak seperti di SMA. Anda sudah dewasa. Ya, jadi itu ada hal-hal yang nanti berkaitan dengan keuangan, silakan nanti. Ya, kalau ada hal-hal yang, Bu saya gimana ini, ya sudah hubungi saja keuangan kalau itu masalahnya keuangan. Kalau itu ada masalah kan silakan hubungi. Seperti itu, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah mengikuti penjelasan atau materi untuk layanan administrasi keuangan. Jangan lupa pesan Ibu tadi ya, untuk selalu sesuai dengan jadwal sebelum jatuh tempo bayar, tapi semuanya juga administrasi yang sifatnya pengumpayan juga harus tetap diurus ya. Dan terakhir jangan lupa tetap semangat belajar ya. Masih mudah-mudahan masih tes kemarin juga lihat banyak yang bagus-bagus nilainya. Berarti Ibu punya harapan terhadap Anda sekalian untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan ya. Jadi andalan di masa depan. Jadi udah nggak ragu lagi ya, ternyata banyak. Jadi harapan kami semoga Anda menjadi sebenarnya sukses ya, mumpuni gitu kan, ininya dapat, kemudian juga kemampuan percakapan lainnya ada ya. Jadi tidak hanya IQ tapi ada IQ, ada yang lainnya juga ya, ada kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan seterusnya ya. Semoga semua itu jadi modal Anda untuk menjadi orang kan di sini sudah dimodalin selain dengan ijazah dengan sertifikasi dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya ya, di luar dari sisi akademik. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Odi, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nini atas waktunya. Bu, ini Bu, ini banyak yang di grup minta materi, mohon di-share nanti PPT-nya biar rekan. Boleh Pak, boleh Pak. Nanti ke Mas Irfan aja ya mungkin ya. Saya aja langsung Bu. Oh, ke Bapak. Gimana? Via email atau via apa? Via WA atau gimana? WhatsApp aja Bu. WA boleh, mangga. Oke. Terima kasih Bu. Baik, bagi rekan-rekan yang belum atau ada yang ingin ditanyakan, silakan share. Tapi perlu kami tegaskan kembali bahwa apa yang dipaparkan oleh Bu Nining ini adalah pembayaran bagi mahasiswa yang jalur reguler. Ya, sekali lagi, ini yang dipaparkan jalur reguler. Artinya bagi yang mahasiswa yang usulan KIP atau beasiswa KIP itu tidak dibebankan oleh biaya, akan tetapi ada tanggungan mahasiswa harus berprestasi di akademik maupun yang lainnya. Jadi yang mendapatkan beasiswa tidak boleh berleha-leha. Oh, saya kan tidak bayar, tetapi teman-teman harus bersemangat, lebih semangat lagi karena dibiayai oleh pemerintah, dikasih uang saku, teman-teman tinggal belajar dan lebih semangat lagi, lebih berprestasi lagi. Nah itu yang jadi titipan pemerintah untuk teman-teman selalu bersemangat, jangan sampai patah semangat. Oke. Pak Odi, punten Pak Odi. Ya, Odi bentar. Untuk yang mahasiswa KIP ya. Kalau nggak salah mahasiswa KIP gratis semua, malah dikasih uang ya. Iya. Biaya hidup. Tapi betul. untuk yang terakhir itu hanya bayar, kalau nggak salah itu bayar wisuda saja Pak. Oh betul, iya wisuda berarti. Ya, itu satu aja satu bayarnya. Nanti di akhir ya Bu. Benar. Apalagi udah sidang gitu tuh. Udah sidang, gitu. Betul. Kalau nggak apa-apa itu kalau mau nabung saja. Kan gitu. Dapat dia Bu.
tiap semester kan 4,2 tuh Pak ya. Betul. Buat beli laptop yang bagus. Ya kalau udah semester tuh beli laptop bagus, nanti sisanya buat itu gitu ya. Betul. Nah, apa-apa disisihkan nanti di semester akhir gitu ya. Betul. Nah, seperti itu Pak, mungkin barangkali sedikit inilah tambahan informasi ya. Gitu. Ya, siap. Baik Bu. Informasinya sangat bermanfaat. Saya persilakan pada rekan-rekan mahasiswa bagi yang ingin bertanya silakan. Bu, mohon maaf di stop share dulu. Di stop ya. Ya, silakan. Bentar Pak. Ya. Oke. Baik Ibu Nining, saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya. Bagi rekan-rekan, silakan jika ada yang tanyakan bisa raise hand atau raise hand langsung saja. Untuk materi saya share di grup, sudah ada di grup masing-masing, dan terus kemudian ada beberapa agenda nanti ketika pengisian KRS nanti setelah Lebaran. Nah, oke. Ada yang ditanyakan sambil menunggu azan maghrib yang masih 2 jam lagi, sekitar 2 jam lagi. Kalau tidak ada pertanyaan berarti paham gitu kan. Ada yang raise hand? Belum ada. Atau bisa open mic. Silakan jika ada yang ditanyakan open mic. Jika sekali lagi jika ada yang ditanyakan silakan open mic. Halo? Sepertinya paham. Halo Bu Gita, ada tambahan lagi Bu Gita? Atau Pak Dian? Udah cukup Pak Odi, mungkin teman-teman mahasiswa kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang ya daripada bingung sendiri. Enggak, teman-teman ditunggu apabila ada yang mau bertanya. Kita tunggu, oke. Wah, sepertinya tidak ada. Nanti ada arahan lagi tentang pengisian KRS oleh Kaprodi. Nah ini saya juga memperkenalkan diri. Saya menjadi Kaprodi Prodi KA dan RPL, dan untuk Prodi TI dijabat oleh Ibu Gita. Terus kemudian MI dan SI dijabat oleh Pak Arif. Sudah ada di grup masing-masing jika ingin berkomunikasi dengan kami. Nah, ada nggak Bukit di chat atau di mana yang ingin tanyakan? Maaf Pak, itu di chat ada yang tanya Pak. Ya. Kalau nanya langsung aja, jangan di chat ya. Saya coba chat supaya kita lebih kenal. Oke. Konfirmasi pembayaran apa harus datang ke kampus? Konfirmasi pembayaran bisa via WA. Via WA yang udah dipaparkan oleh Bu Nining tadi ya. Kalau datang ke kampus kan misalkan mahasiswanya dari Subang mau datang ke kampus, wah terlalu jauh. Bisa konfirmasi via WA, yang penting jelas tertanggalnya. Bapak Ibu mau tanya, saya melakukan testing ke beberapa PTS. Jika kalau pengalaman PTS diterima, saya akan karena gitu. Kayaknya saya melakukan tes. Oke, nanti bisa konfirmasi ke ini ke panitia PMB. Tapi Anda harus memastikan dulu bahwa kami di sini juga akan segera memulai KBM. Jadi dipastikan dulu, jangan sampai Anda juga menunggu di PTS lain tetapi tidak diterima, sementara di sini di-loss juga, nanti tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pastikan kalau misalkan mau di sana ya silakan di sana. Tapi kalau di kami kita akan strike, akan memulai KBM di bulan Juni dan mulai registrasi di bulan Mei. Nah, artinya kita akan strike untuk gelombang 1. Jadi lebih dulu apa yang dipaparkan oleh Pak Dian, bonusnya di gelombang 1 seperti ini. Jadi ini nilai
bagus buat teman-teman. Oke. Apabila untuk pengajuan KIP kuliah tidak di ACC oleh pihak yang diajukan, apakah untuk KIP kuliah agar bisa melanjutkan harus berbayar? Kalau misalkan persyaratannya lengkap, KIP itu mudah. Setahu saya itu mudah. Saya sudah konfirmasi ke Pak Bani, itu tidak terlalu ribet. Jika persyaratannya sudah lengkap, KIP kuliah itu pasti di ACC. Nah, terus kemudian jika ada hal yang kurang, pasti dikonfirmasi oleh Pak Bani dan timnya. Maka dari itu kepada teman-teman yang KIP, yang lulus besar atau kurang, silakan berkoordinasi dengan Pak Bani dan timnya. Nanti akan diverifikasi. Insya Allah dapat. Gitu, seperti itu. Insya Allah dapat. Pasti dapat. Tahun kemarin itu dapat semua. Tapi yang kekurangannya itu segera diverifikasi. Jika ada kesalahan data atau kekurangan data, bisa langsung diverifikasi. Belum ada kasus misalkan daftar KIP, syaratnya lengkap, misalkan lengkap semua tapi tidak ACC, pasti ACC. Tapi jika teman-teman yang kurang itu segera melengkapinya, segera hubungin panitia, jangan sampai lost kontak atau tidak ada kabar. Nah, kami di akademik atau di program studi sudah ikut bergabung di kelompok-kelompok WhatsApp agar memudahkan informasi. Jika ingin berdiskusi tentang akademik, nanti saya sampaikan. Oke, itu aja Bu Gita. Barangkali ada tambahan lagi atau Pak Dian atau Bu Nining. Sudah cukup, Pak Odi. Cukup. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita akan ketemu pada lain waktu di acara perwalian atau pengisian KRS. Terima kasih. Saya pribadi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses bagi teman-teman semua.